ya kita ada di session terakhir. Kita masih berbicara dari kitab Yakobus. Yakobus adalah adiknya Yesus, ya, adiknya Yesus. Dan Yakobus ini orang yang sangat legalitas banget. Dia orang yang masih memegang tradisi Yahudi, walaupun dia pegang firman Tuhan. Jadi dia mencocokkan tradisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan beda dengan Paulus. Paulus orang yang sangat modern, orang yang sangat terbuka. Kalau Paulus dikatakan Apostle of Grace, Rasul kasih karunia, Rasul anugerah. Si Paulus banyak berbicara tentang anugerah, tentang kemurahan Tuhan, tentang kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Tapi Yakobus lebih berbicara tentang tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Jadi kalau Anda baca kitab-kitab Paulus itu berbicara sebelum kita bertobat. Sebelum kita kenal Tuhan, kita bisa kenal Tuhan karena iman, karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan. Tetapi kemudian Yakobus katakan, nggak cukup lu cuma punya anugerah aja. Nggak cukup lu cuma mengalami kasih karunia aja. Setelah you bertobat, setelah you percaya kepada Tuhan, Anda punya tanggung jawab sebagai orang percaya. Anda punya responsibility sebagai orang percaya. Karena Anda sedang disempurnakan di dalam Tuhan. Makanya Yakobus menulis surat-suratnya dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Padahal Paulus katakan kita diselamatkan oleh karena iman oleh anugerah Tuhan. Jadi Paulus melihat sebelum kita bertobat, sementara Yakobus melihat setelah kita percaya kepada Tuhan. Tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai orang percaya. Nah, kita sudah belajar dari Yakobus pasal pertama sampai Yakobus pasal 4 selama 4 minggu berturut-turut. Dan kita akan akhiri dengan Yakobus pasal yang kelima. Apa tanda orang yang dewasa di dalam imannya? Kita baca bersama-sama dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16b. Pasti sebagian besar kita sudah hafal. Ini ayat yang sangat terkenal, sangat famous banget. Yakobus 5 ayat 16b menulis demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Nah, Yakobus menekankan kepada kita tanggung jawab kita sebagai orang yang dewasa dalam iman, dewasa dalam rohani adalah kita orang yang suka berdoa. Kita orang yang menyadari betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasanya kuasa doa. Doa itu powerful banget. Doa itu luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ironisnya kita sebagai orang percaya, kita tahu doa itu powerful. Kita tahu doa itu penting. Tapi masalahnya kita ini tidak suka berdoa. Kita ini malas berdoa. Ketika kita berdoa ada aja gangguannya. Betul nggak? Ada aja halangan rintangannya. Kita untuk fokus doa itu susah banget. Susah banget. Makanya dalam doa Bapa kami saya belajar, kalau Anda mau berdoa fokus kepada Bapa, naikkan puji-pujian dulu. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita naikkan puji-pujian. Yang jadi masalahnya adalah pikiran kita suka terbang-terbang. Pikiran kita suka melayang-layang. Pikiran kita suka distract pada hal-hal yang lain. Ketika kita mau datang berdoa sama Tuhan, kepikiranlah utang belum dibayar, kepikiranlah kompor belum dimatiin, kepikiranlah sop ayamnya belum jadi, Bu Yongki ya. Kepikiran semuanya itu. Sehingga untuk kita mengikat pikiran kita itu sulit. Untuk kita fokus itu sulit. Dan saya belajar dalam doa Bapa kami dikatakan dimuliakanlah namamu. Kita harus belajar memuji-muji Tuhan, kita belajar menyembah Tuhan untuk membantu kita fokus dari diri kita, dari keadaan sekitar kita, kepada Tuhan kita. Nah, seringkali itu gangguan banyak sekali dalam kita berdoa. Betul nggak Bapak Ibu? Tiba-tiba ada aja masalah, tiba-tiba ada aja. Kita tahu doa itu powerful, tapi rasanya sulit untuk kita berdoa. Banyak orang punya prinsip gini ya, saya perhatikan ya. Kalau doa fajar, doa malam, doa puasa, maaf ya, biasanya yang paling sering banyak datang tuh ibu-ibu. Dan maaf sudah tua-tua, betul nggak? Maaf ya, semua yang tua-tua ya. Yang anak muda merasa ini nggak level gua, ini nggak mainan gua gitu loh ya.
Anak muda berkata nanti kalau gua udah tua baru gua berdoa gitu loh ya. Sudah mau bau tanah, udah mau mati baru berdoa, terlambat jangan-jangan, betul nggak? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita nggak suka berdoa, apalagi anak-anak muda dan pria-pria. Wah, pria itu terlalu sombong untuk datang berdoa, bener. Makanya acara doa itu jarang pria. Banyak pendoa-pendoa syafaat itu wanita semua, betul nggak? Pria itu merasa nggak penting berdoa, penting itu kerja. Tapi saya belajar dari Yonggi Cho, Bapak Ibu Saudara sekalian. Almarhum Yonggi Cho itu berdoa 1 hari 8 jam. Satu hari orang bertanya sama dia, Pak Yonggi Cho, apa pentingnya Anda berdoa 8 jam? Dengan Anda menghabiskan waktu berdoa 8 jam, dengan Anda bekerja tanpa berdoa, Anda sudah bisa menyelesaikan banyak hal. Tahu jawaban Yonggi Cho? Berkata, Anda tahu, 8 jam saya kerjakan di dalam berdoa, jauh lebih banyak hasilnya dari apa yang kamu lakukan 8 jam dengan kekuatanmu sendiri. Hasilnya jauh lebih besar karena kita tahu doa itu powerful, doa itu dahsyat, doa itu hebat. Billy Graham pernah ditanya, Pak Billy Graham, Anda orang hebat, legend, Anda man of God yang luar biasa. Banyak pendeta kan naik terus turun, hancur, habis gitu ya. Itu seperti soda, hilang gitu. Tapi Billy Graham itu stabil terus, sangat dihargai, sangat dihormati. Nah waktu ditanya apa rahasia kesuksesan pelayanan Anda? Billy Graham berkata ada 3. Yang pertama doa, yang kedua doa, dan yang ketiga adalah doa. Doa itu nafas hidup kita sebagai orang percaya. Kalau hidup kita nggak berdoa, kita kehilangan nafas kita. Kita kehilangan kekuatan ilahi dalam hidup kita. Kita kehilangan kemampuan kita untuk bertahan hidup di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Nah, jadi orang yang dewasa imannya adalah orang yang menyadari keterbatasannya. Orang yang menyadari kelemahannya dan dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dengar ya, orang sombong tidak suka berdoa. Orang yang merasa dirinya pintar, tahu semuanya, dia nggak butuh Tuhan dalam hidupnya. Tetapi orang yang rendah hati, yang menyadari dia lemah, dia penuh keterbatasan, dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Satu hari saya pelayanan di daerah Ungaran. Waktu saya dijemput teman saya, kemudian kita mau ke gereja. Ketika kami naik ke mobil, dia berhenti sebentar, dia berkata, Pak Agus kita doa sebentar ya. Kita on the way mau ke gereja. Dia doa, Bapa di surga, pimpin kami ini. Dalam hati saya, ini orang sok rohani banget ya. Ya, dari hotel aja mau ke gereja kok berdoa gitu loh ya. Itu kan gak penting gitu loh ya. Masa lu gak bisa sih nyetir mobil? Tapi kemudian Tuhan tegur saya. Kadang-kadang dalam hal yang kecil dalam hidup kita lupa berdoa. Betul nggak? Banyak orang bilang gini, kalau jajanannya cuma $2 nggak perlu doa. Kalau jajanannya makanannya $200 baru doa, betul nggak? Kalau di Indonesia kan kalau jajanan gorengan goceng nggak usah doa katanya. Kalau yang gotiau baru doa, salah. Yang goceng mesti doa karena virus bakterinya banyak di goceng itu, betul nggak, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, saya mau beritahu, doa itu powerful, doa itu dahsyat banget. Saya mau saksi ya. Saya besok pagi Pak Yongki akan operasi katarak mata kiri saya. Mata kiri saya udah nggak lihat. Kenapa saya tunggu besok? Karena saya hari ini ada Zoom dengan BMC New York yang saya sangat cintai dan kasihi ini. Jadi saya tunggu biar selesai dulu Zoom BMC New York. Hari ini terakhir. Semoga diundang lagi ya. Dan besok saya operasi pagi-pagi. Saya dioperasi pagi. Nah, karena saya ada komorbid diabetes, saya ada komorbid ginjal, ada komorbid hipertensi ya. Ini komorbid orang kaya semua ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ternyata prosedur untuk operasinya ribet. Karena saya nggak pakai laser, saya pakai dipotong ya, dioperasi, dibelah, pakai pisau. Dibelah cuma 1,7 mm aja, dibelah dikit nanti dipecahin kacanya, diganti kaca baru. Nah prosedurnya itu panjang sekali karena saya ada ginjal, ada hipertensi, ada diabetes. Cek darahnya banyak banget. Harus cek EKG jantung, harus cek torak, paru-paru. Waduh banyak sekali ribet, harus ke dokter internis, harus PCR lagi. Aduh sudah mati, saya kok beban berat banget ya. Tapi saya bersyukur juga dokternya teliti sih.
Karena bagus juga diperiksa. Nanti kalau ada apa-apa kita malah nyesel kan. Dokternya juga nyesel, saya juga nyesel. Nah akhirnya ya itu butuh dana cukup besar, cukup banyak. Karena sebelum operasi aja dia mesti periksa syaraf mata, terus mesti menentukan berapa tebal korneanya, terus mesti kataraknya berapa tebal, terus mesti memilih bagaimana kornea yang cocok untuk mata saya. Saya pengen yang warnanya abu-abu kayak bule sih, tapi nggak boleh katanya warna asli mata aja. Kalau ada biru-biru gini kan keren ya koakong ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya itu aja habis hampir 2 juta gitu ya. Nah biayanya cukup besar. Jadi saya doa sama Tuhan, sama istri saya, Tuhan saya mau operasi mata nih. Tolong Tuhan, dananya sekian. Saya sebut jumlahnya sekian puluh juta, sekian ribu dolar US. Saya bilang Tuhan tolong cukupkan buat saya. Dan luar biasa. Besok paginya ada seorang teman, dia berkata, Pak saya terbeban untuk Bapak. Apa yang bisa saya bantu buat Bapak? Dia transfer sejumlah uang buat saya bilang, terima kasih Pak. Saya Sabtu mau operasi mata dan puji Tuhan berkat Bapak ini menolong saya. Berkat ibu ini ibu yang kirim. Berkat ibu ini menolong saya. Terus dia bilang, Bapak operasi biaya berapa? Aduh saya nggak enak ngomongnya Bu, nggak enak saya bilang. Akhirnya coba cerita dong. Saya bilang totalnya sekian. Udah saya yang cover semua. Saya yang kasih semua. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah dana yang kita butuhkan sudah dicukupkan Tuhan. Sekarang masalahnya karena matanya udah baru, kacamatanya harus berubah juga kan. Lensa apa namanya nih, ini ya. Kacamata gelasnya ini harus berubah juga ukurannya kan. Tapi Tuhan tuh baik. Tuhan selalu menyediakan. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, kita datang merendahkan hati kita, kita percaya doa itu powerful, doa itu dahsyat, doa itu luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dan istri lagi berdoa sepakat nih. Kami lagi butuh studio untuk YouTube kami, syuting YouTube. Karena selama ini kan syuting di rumah. Rumah kami kan ukurannya 4L. Lu lagi ya. RSSSSS. Rumah saya sungguh sangat sempit sekali. Sampai selonjor saja susah sekali gitu loh ya. Nah kami butuh tempat untuk kita nggak usah bongkar pasang, suatu tempat yang permanen bisa dijadikan studio buat YouTube saya. Kami lagi berdoa Tuhan buka jalan. Dan saya percaya doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Nah saya ingin bagikan beberapa tips doa yang powerful. Yang pertama, doa yang powerful adalah doa orang yang benar. Doa orang yang benar. Kita baca deh 1 Petrus 3:12 menulis demikian. 1 Petrus 3:12 menulis demikian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada siapa? Orang-orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya Tuhan kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Hebat ayat ini berkata, bukan cuma mata Tuhan tertuju kepada orang benar, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu beban kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Tuhan pay attention atas hidup kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang cuek. Tuhan kita bukan Tuhan yang ignore kita, masa bodoh tentang kita. Tapi Tuhan kita matanya tertuju kepada kita. Matanya tertuju kepada WMP dan Lina. Matanya tertuju kepada Ainon. Matanya tertuju kepada Aifat Lam. Matanya tertuju kepada Pastor Yongki dan Ibu Yongki. Matanya tertuju kepada semua kita yang mengikuti ibadah Zoom pada pagi ini. Amin. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Bukan cuma mata Tuhan tertuju kepada kita. Telinganya juga kepada permohonan mereka. Siapakah mereka ini? Orang-orang yang benar. Kalau hidup kita benar, Tuhan akan memperhatikan kita. Tuhan akan mempedulikan kita. Kalau hidup kita benar, Tuhan akan mendengar permohonan kita. Tuhan akan mendengar seruan doa kita. Nah, kalau kita bicara benar itu kan tiga level. Yang pertama, kita sudah dibenarkan oleh salib Yesus. Posisi kita di dalam Tuhan orang benar. Karena kita sudah dibenarkan oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia mati, dosa kita diampuni, kita yang bersalah, yang berdosa dibenarkan. Sudah dibenarkan. Secara rohani kita sudah dibenarkan.
Tapi ada level yang kedua yang saya sebut sedang dibenarkan. Ada proses kita mengalami pembenaran yang sempurna. Kita sedang dibenarkan. Yang dibenarkan apa? Jiwa kita. Roh kita sudah benar. Status kita orang benar. Tapi jiwa kita sedang dibenarkan oleh Tuhan. Yang sering bermasalah dalam hidup kita ini apa? Jiwa kita. Khawatir itu di mana? Di jiwa. Takut itu di mana? Di jiwa. Stres itu di mana? Di jiwa. Saudara, semuanya bermasalah dengan jiwa kita. Jiwa kita pintu gerbang ini. Ini yang berbahaya. Banyak orang rohaninya kuat, tapi jiwanya bermasalah. Makanya ada orang yang cinta Tuhan, tapi stres berat. Makanya kalau stresnya tuh ngigonya rohani-rohani gitu loh ya. Jadi dia gilanya gila rohani gitu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bilang Yesus akan datang 3 hari lagi. Haleluya. Haleluya. Orang stres tapi stresnya rohani. Kenapa? Rohnya gak ada masalah. Rohnya bagus. Dia saleh, dia cinta Tuhan. Dia datang ibadah di BMC New York. Gak pernah absen. Rajin bayar perpuluhan. Tapi jiwanya tergoncang. Jiwanya terganggu. Pak Yongki pernah ketemu gak orang gitu? Yang Kristen sungguh-sungguh tapi wanehnya minta ampun. Bukan aneh lagi, wanehnya minta ampun gitu loh ya. Waneh banget. Sifatnya aneh, gayanya aneh, antik banget. Kenapa? Ini masalah jiwanya. Nah, percayalah jiwa kita sedang dibenarkan. Dan nanti kita akan secara fisik, kita akan sempurna dibenarkan. Amin. Kita akan sempurna. Jiwa kita sedang dipulihkan. Masalah semua di jiwa kita. Nah, kenapa banyak kita jatuh dalam dosa? Karena masalah jiwa kita ini. Jiwa kita terbuka, akhirnya daging kita yang dominan dalam hidup kita. Nah, kalau kita bisa hidup benar, menyucikan diri kita, menguduskan diri kita, hidup kita suci, kudus, menjaga hidup benar ini, mempertahankan hidup benar ini, maka Tuhan akan memperhatikan kita. Dan Tuhan akan mendengar permohonan setiap kita. Jadi hidup benar itu ini bagian kita. Kalau sudah dibenarkan bagian Tuhan. Sekarang kita punya tanggung jawab kata Paulus untuk hidup benar. Untuk hidup sesuai dengan panggilanmu sebagai orang percaya. Kalau kamu sudah bertobat, buktikan dong pertobatan kamu. Buktikan dong iman kamu. Jangan cuma bicara iman-iman, bertobat. Buktinya apa? Apa buktinya kamu bertobat? Hidupmu berubah nggak? Ada buah-buah roh nggak yang muncul dalam hidup kamu? Nah, doa orang yang benar. Yang berjuang untuk benar. Yang melakukan kebenaran, menjaga hidupnya benar. Itu kuasanya dahsyat. Kuasanya hebat. Kita hidup di dunia yang banyak godaan. Kita hidup di dunia yang setan sekalian keliling luar biasa, lagi kejar lembur dia. Untuk hidup benar memang nggak gampang. Kita harus berusaha, kita harus berjuang dan minta pertolongan Tuhan untuk kita hidup benar. Jadi cowok-cowok ganteng seperti WMP, ya, seperti Kodeni ini kan, Lina cantik, keren, masih muda, Pak Yongki juga masih muda ya, haleluya, rambut aja belum tumbuh ya. Nah saudara sekalian, mempertahankan lepas dari godaan itu nggak gampang. Iblis itu menggoda kita setiap menit, setiap detik dalam hidup kita untuk kita jatuh. Jadi godaan itu seperti hukum gravitasi Pak Yongki. Seperti hukum gravitasi yang setiap detik selalu menarik kita untuk jatuh, menarik kita untuk jatuh, menarik kita untuk jatuh. Nah, kita harus berjuang melawan godaan itu. Kita harus berjuang melawan hukum gravitasi itu supaya kita tidak tergoda, kita tidak tertarik untuk jatuh. Hidup benar. Aduh, godaan banyak sekali hari-hari ini. Untuk kita terpancing hidup dalam kedagingan, kenikmatan hidup. Tapi belajarlah hidup benar. Karena kalau kita hidup benar, maka telinga Tuhan akan mendengar setiap permohonan kita. Yang kedua, kita harus berdoa meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Not my will, but God's will. Sesuai dengan firman, sesuai dengan kebenaran. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15 menulis demikian. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Amin. Kita punya kepastian.
Kita punya jaminan, keyakinan bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Ayo semua katakan 1, 2, 3, Allah mengabulkan doa saya. 1, 2, 3, Allah mengabulkan doa saya. Sekali lagi 1, 2, 3, Allah mengabulkan doa saya. Ini kepastian, keberanian kita percaya. Dikatakan jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, kita minta menurut kehendaknya, betul? Dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi ada dua hal yang penting. Kita harus minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, percaya bahwa kita telah menerimanya dengan iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat ini mengajarkan kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa nggak kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Bisa. Kita bisa berdoa minta sesuatu karena kita iri sama orang lain. Saya berdoa, Tuhan, saya ingin di New York seperti Pak Yongki, Tuhan. Tapi motivasi saya minta apa? Karena saya iri sama Pak Yongki. Saya ingin nyaingi Pak Yongki. Bukan cuma lu aja bisa di New York ya. Gue juga bisa di New York loh. Betul nggak saudara? Banyak kali kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan tidak mengabulkannya karena motivasi kita iri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Iri. Saya belajar nih ya, bicara kegagalan saya jujur ya. Satu hari ada seorang kenalan saya, dia pimpin rombongan ke Israel. Dan itu sukses, saya lihat foto-fotonya, aduh dia buat rombongan ke Israel. Saya nggak mau kalah juga, gue juga bisa nih. Saya hubungi travel, kita bicara, akhirnya kita bisa ngumpulin orang cukup banyak untuk ke Israel. Dalam hati saya nih, doa gue dijawab Tuhan. Bukan cuma lu yang bisa ke Israel, gue juga bisa pimpin rombongan ke Israel. Motivasi saya bawa rombongan mengadakan grup itu karena saya iri sama orang itu. Karena saya saingan sama dia. Lu bisa, gue juga bisa. Saya tunjukin. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Tiba-tiba ada peserta dari Australia, itu batal semua. Tiba-tiba batal semua. Dan mereka jumlahnya ada 10 orang Bapak Ibu Saudara sekalian. Aduh. Begitu 10 orang batal, saya lemes Bapak Ibu Saudara sekalian. Lemes. Ini sudah hampir positif berangkat. Sudah cukup. Tapi begitu 10 orang batal. Nyari 10 orang kan nggak gampang di waktu yang mepet. Akhirnya terpaksa tur itu, grup itu cancel berangkat. Di situ saya sedih banget, saya lemes. Saya bilang, Tuhan kenapa? Tuhan nggak dengar doa saya. Kenapa Tuhan nggak jawab doa saya? Tuhan bilang ini, karena kamu berdoa tidak sesuai dengan kehendak saya. Saya nggak berkehendak kamu ke sana. Kamu kan motivasi minta karena iri sama orang. Karena saingan sama orang. Kita bisa dong. Kita minta karena kita saingan. Kita nggak mau kalah sama orang. Betul nggak? Karena ada pendeta dapat dikasih berkat mobil, kita juga minta mobil. Ya kan saudara? Jangan iri sama orang. Jangan motivasi doa kita harus benar. Hati kita dalam berdoa ini harus benar. Makanya setiap kali kita doa dicek. Saya masih ingat waktu saya SD dulu, kalau misalnya lagi malas sekolah gitu ya, SD sekolah malas, doa tuh Tuhan, tolonglah Tuhan supaya banjir Tuhan, supaya kami besok nggak jadi sekolah, doa minta banjir. Atau kita kutukin biar gurunya kecelakaan Tuhan, supaya dia nggak jadi ngajar. Nah doa kayak gitu masa dijawab Tuhan? Gak akan dijawab Tuhan. Betul gak saudara? Engkau berdoa untuk orang yang kau benci supaya dihukum Tuhan. Tuhan gak akan lakukan itu saudara. Memang hukuman haknya Tuhan. Tapi Tuhan gak menghukum orang karena doa kita. Apa hak Anda? Betul gak saudara? Seringkali kita berdoa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya Tuhan gak jawab. Tuhan gak dengar. Anak kita minta doa sama kita, papi minta mobil, kita nggak akan beliin, tunggu lu gede dulu. Tunggu lu 18 ya, kayak anak Pak Akuang si Matthew, udah bisa setir mobil sekarang ya kan. Malah pergi-pergi terus kali ya, sekarang udah bisa nyetir ya. Nah, mesti beli mobil satu lagi buat Matthew tuh Pak Akuang. Nah, saudara sekalian, nah kalau dia udah cukup dewasa, pasti Bapak kasih. Kalau dia minta sesuai dengan kehendak Bapak, pasti dikasih sama Bapak. Dan doa terus dengan iman.
percaya bahwa kita sudah terima. Seringkali kita doa, tapi kita nggak percaya kita udah terima. Saya dengar cerita bagus banget di sebuah daerah, dia mengalami musim kering yang panjang sekali, sehingga warga desa itu berkumpul berdoa bersama-sama. Mereka berdoa, Tuhan minta hujan, Tuhan minta hujan, Tuhan minta hujan. Hujan nggak turun-turun. Sampai akhirnya seorang anak, dia berdoa di depan City Hall. Dia berdoa, Tuhan, aku minta hujan. Tolong kirim hujan bagi desa kami, sudah kekeringan Tuhan. Tiba-tiba hujan turun. Apa bedanya? Kenapa doa anak ini dijawab Tuhan? Kenapa doa orang-orang dewasa itu nggak dijawab Tuhan? Tahu nggak? Anak itu berdoa sambil bawa payung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bawa payung, artinya dia percaya, dia berdoa hujan pasti turun. Betul nggak? Kita doakan Tuhan turunkan hujan. Hujan nggak turun juga masa bodoh. Betul nggak saudara? Kita juga nggak percaya banget. Tuhan sembuhkan saya. Dalam arti kita bilang, ya kalau sembuh boleh, nggak sembuh juga nggak apa-apa. Betul nggak? Kita nggak benar-benar yakin bahwa kita sembuh. Waktu saya sakit ginjal dulu, saya divonis gagal ginjal 50% pada waktu itu. Nah, dokter bilang nggak bisa sembuh. Tapi saya percaya saya sembuh. Secara fisik saya sakit loh. Secara fisik saya lemah. Tapi iman saya berkata kamu sudah sembuh. Iman saya berkata kamu sudah sembuh. Istri saya ini kan orangnya cinta banget sama suaminya. Karena memang suaminya satu-satunya. The only one ya. Paling antik, paling unik di muka bumi ini. Dia sampai bilang, gue amazed married sama laki-laki kayak Allah gitu loh ya. Gue bingung aja kok bisa jatuh ke pelukan lo katanya gitu ya. Nah saudara sekalian, dia ini kan care-nya luar biasa sekali. Kemarin tuh waktu saya pernah demam malam, dia nggak tidur loh. Setiap menit saya dicek suhu saya, tiap 5 menit dicek suhu saya. Begitu sayangnya, I love you baby. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau waktu saya sakit tuh dia tuh sering lihat muka saya, muka kamu orang seger ya. Muka kamu kayak jeruk purut. Iya Tuhan Yesus. Nah saudara sekalian, istri saya ini begitu care waktu saya sakit. Kamu pucat loh sayang. Muka kamu nggak seger loh. Mata kamu masih sayu loh. Dulu saya selalu waktu saya belum iban, saya berkata, iya, aku sakit, aku lemas, aku gagal ginjal. Saya menyesali di drakor drama Korea, ibu sekalian, kayak Sun Jong Ki, Vincenzo gitu kan. Tapi kemudian ketika iman muncul, istri saya bilang, kamu tuh lemas ya. Kamu tuh matanya masih sakit loh. Muka kamu pucat loh. Saya bilang, enggak sayang. No, saya sudah sembuh. Dulu kalau saya sakit ketemu teman-teman, doain saya ya. Nah sekarang saya berkata sama teman-teman dengan iman, saya berkata nggak usah doain saya. Bersyukur aja, saya sudah sembuh. Walaupun nyatanya saya masih sakit, tapi iman saya berkata saya sembuh. Dan benar-benar iman itu dilihat Tuhan, saya sembuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bisa hidup normal kembali, bisa berulang balik ke Amerika, haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan doa dengan iman. Percaya apa yang kamu doakan Tuhan berikan. Percaya Tuhan berikan buat kita. Sepanjang COVID kemarin saya percaya Tuhan cukupkan semua yang saya perlukan. Dan memang buktinya Tuhan cukupkan semua yang saya perlukan. Yang ketiga, minta dengan spesifik. Kayaknya cuma 3 aja bisa nih ya. Minta dengan spesifik. Kita baca Matius 7 ayat 8 mengatakan demikian. Karena setiap orang yang terus-menerus meminta, menerima. Setiap orang yang terus-menerus mencari, mendapat. Dan setiap orang yang terus-menerus mengetok, baginya pintu dibukakan. Nah kita harus minta terus-menerus. Terus-menerus, jangan cuma sekali berdoa. Terus berdoa. Istilah PUS kan, P-U-S-H, pray until something happen. Doa terus, ketok terus, minta terus saudara. Cari terus, maka kau pasti mendapat. Persisten. Dan minta itu harus detail. Kenapa? Ketika kita minta detail, ketika Tuhan berikan, kita tahu ini dari Tuhan. Anda minta mobil. Mobil itu banyak merek, banyak macam, banyak tipe. Minta yang mana? Kemarin ini saya tahun lalu berdoa minta mobil. Nggak kira ada pandemi kan. 2019 akhir kami berdoa minta mobil. Jelas mereknya apa,
warnanya apa, spesifikasinya apa. Kami minta jelas. Kami minta jelas. Dan ketika kami dapatkan mobil itu, kita tahu ini dari Tuhan. Nah, kita berdoa, yang ada yang jomblo, berdoa untuk jodoh, cewek. Cewek seperti apa? Banyak cewek di muka bumi ini. Mau cewek yang hitam, yang kuning, yang merah, yang abu-abu, yang hijau. Ada cewek hijau yang ada ya. Nah, detail, yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus, yang matanya sipit. Nanti Tuhan kasih yang kita nggak spesifik, Tuhan kasih yang begini, kita bilang, kok gini sih? Ya spesifik mintanya. Jadi apapun yang kita doakan spesifik, dan saya berdoa spesifik. Dan ketika Tuhan berikan, saya lihat, wow, luar biasa banget. Apa yang Tuhan lakukan luar biasa sekali. Maka dari itu minta spesifik. Jelas maunya yang mana. Yonggi Cho bilang, minta meja. Meja itu jelas meja yang mana. Minta mobil yang mana. Minta yang spesifik, yang detail apa yang Anda mau. Saya berdoa minta istri. Yang pertama, dia saleh cinta Tuhan. Yang kedua, dia harus lebih muda dari saya. Karena AI yang ngefans sama saya banyak banget. Yang ketiga, dia kalau bisa sarjana. Yang keempat, dia harus bisa setir mobil. Yang kelima, dia cantik. Dan detail, saya sebut detail. Dan waktu Tuhan ketemukan saya dengan istri saya, kasih lihat dong muka kamu, saya. Dia saleh, cinta Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Dia udah buktikan 5 kali minggu loh ya. Dia stres loh main keyboard itu Bapak Ibu ya. Stres dia persiapan ya, stres banget. Dia nggak bisa tidur sore, dia stres mikirin. Terus dia ini lebih muda 8 tahun dari saya. Dia sarjana S1, on the way S2. Dia itu bisa setir mobil. Walaupun kami ada supir, kesian dia ya, kami di Jakarta ada supir, saudara. Yang di New York mandiri deh ya. Terus dia bisa setir mobil. Yang kelima dia cantik, betul nggak? Banyak yang bilang dia mirip pemain Meteor Garden. Siapa namanya? Sancai. Haleluya. Puji Tuhan. Orang yang dewasa imannya yang pertama bersukacita dalam tekanan. Bersukacita dalam pencobaan. Yang kedua, orang yang dewasa imannya tidak pilih kasih, tidak pilih bulu, tidak membeda-bedakan orang, memperlakukan orang sama semuanya. Tidak level high society, low society, tidak. Semuanya diperlakukan sama. Yang ketiga, dia bisa menguasai perkataan mulut lidahnya. Yang keempat, dia orang yang cinta damai, tidak suka konflik. Dan yang kelima, yang terakhir, orang yang dewasa imannya mengandalkan Tuhan. Suka berdoa, membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda selama 5 minggu mendengarkan kami berdua. Satu kehormatan bisa melayani BMC New York, gereja yang sangat saya cintai, saya kasihi. Bapak Gembala saya yang, udah kayak papi saya sendiri itu ya. Saya kalau hari-hari panggil Pak Yongki itu papi ya. Walaupun dia risih dipanggil papi karena beda umurnya tipis banget ya. Tapi ya dia saya anggap papi rohani saya ya, mentor rohani saya. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Yongki, Bu Yongki dan semua untuk kesetiaannya selama 5 minggu. Saya tunggu lagi undangan berikutnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.